Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Semalam ada nggak yang nonton pertandingan antara MU versus Chelsea? Sebuah pertandingan yang mempertontonkan aksi dan skill. Dan pada akhirnya kita melihat serangan demi serangan yang dilancarkan oleh kedua klub raksasa Liga Premier Inggris ini tentunya sangat menyenangkan bagi kita pencinta sepak bola. Ya, namun pada akhirnya kita melihat hasil Chelsea akhirnya keluar sebagai juara. Sebagai fans MU, saya tentunya kecewa melihat hasil semalam di mana sebelumnya MU sudah unggul terlebih dahulu. Namun apa boleh dikata, semuanya sudah berlalu, tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita sesali. Terkait dengan kemenangan Chelsea atas MU, teman-teman, banyak sekali reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Oh, ini di luar negeri ya. Ceritanya mau kabur sembunyi, tapi dilihat sama fans Arsenal. Ya, gua kasih tahu buat lu fans MU, Kenapa? MU ini emang dongo. Ini enggak pelatih, tolol, pemain goblok, jadi pakai Jangan pelengkap gitu, Bang. ya. Ini dari kemarin lawan Brentford, 1 menit dikasih seneng, anjing. Menit akhir gol, ini anjing 2 gol. Menit akhir di comeback kontol, harusnya dapat 6 poin nih minggu ini. Anjing. Kasar banget sih. Goblok. Enggak, maksud gua nih siklus MU nih ya. Jadi bikin fansnya kesel, dikasih seneng nih ya. Dikasih seneng, dikasih goblok lagi kita nih. Nah, nanti dikasih seneng, Sabar, dikasih Bang, goblok sabar. lagi. Gitu aja terus. Tolong. Emosinya sampai segitu ya. Pasti kalau kita sebagai fansnya pasti emosi ya ketika tim yang kita dukung awalnya sudah unggul, namun hasil akhirnya berbeda ya. Goblok. Tolong. Maksud gue ya, kalau udah menang mah udah bertahan. Udah lu pakai bus, kayak pakai pesawat, pakai tank, terserah, yang penting menang. Ini pertambahan 8 menit, lu segala penalti, Dalot. Jadi alot kan? Yang tadinya mau menang malah seri. Udah tuh nggak apa-apa, seri. Yang penting pulang dapat 1 poin, segala ke comeback, monyet. Ya Allah, gue tuh tadinya udah bikin caption tuh, sahur hari ini lauknya kemenangan, kenapa jadi kekalahan? Sabar, Bang. Nih, kita fans MU sedunia nih, kita patungan nih ya. Habis itu duitnya buat bayarin tiket pemain MU biar pada mudik dah. Udah, jangan pada main bola, main catur aja lu. Biar ketahuan diem tuh. Bisa-bisanya MU kalah. Bisa, Bang. By the way, selamat buat Chelsea yang udah menang pertandingan hari ini. Yeah. Walaupun sebenarnya gue agak kurang setuju sama gue hasil juga. VAR, tapi is oke lah. Menang-menang kalah-kalah. Ya, menang-menang kalah-kalah ya. Gue udah suka banget sama gamenya MU ini, nyerang banget, apalagi Garnacho. Dan juga tumben banget nih Anthony juga OP banget, balapan lari sama Cucurella, menang mulu. Lewat mulu tuh Cucurella. Gue juga gak bisa menyalahkan Onana karena memang dia udah bermain lumayan bagus lah. Kan itu gol penaltinya banyak sampai 2, makanya wajar aja lah. Susah bisa beraih penalti. Dan di sini posisinya gue bingung mau nyalahin Dalot, tapi gimana ya? Udah kalang kabut, dia main 90 menit ditambah 8 menit. Waduh, itu sih OP banget ya, waktunya lama guys. Yang gua agak bingung kenapa ETH ngeluarin Garnacho diganti Rashford. Gua udah tahu Rashford itu malas lari. Ya, ini Garnacho udah bagus banget bikin back Chelsea kalang kabut. Kenapa lu tarik keluar? Aduh,
Tambah lagi satu, Mason Mount. Aduh, Mason Mount ini kan aslinya sebenarnya bukan di wing ya, dia lebih ke midfielder nyerang ya, menurut gua. Tapi kenapa digantiin juga, dimainkan? Jadi di menit-menit akhir tuh sebenarnya MU tuh udah mencoba untuk nyerang juga. Cuman gue lihat beberapa kali posisi dari si Mason Mount ini juga kurang bagus. Ya jadinya begitulah guys. Ya, nyerang nggak ada, mundur lagi. Ditambah Rashford males. Enak itu Chelsea, bray. Peluangnya banyak. Aduh. Ya begitulah bray, kira-kira. BTW selamat ya buat Chelsea udah menang. Nice game lah. Di menit akhir 2 gol langsung Cole Palmer gitu, pemain harus hati-hati guys. Chelsea menurut gua pembelian terbaiknya itu si Palmer itu udah satu. Ya Allah MU, lu nahan beberapa menit buat menang aja apa susahnya sih? Kemenangan lu buat menang kan udah di depan mata nih. Skor udah 3-2, tinggal ngadu kopi bentar lah jadi 4-3. Karena asal lu tahu skor 4-3 bakalan dibahas, bakalan dibawa sampai ke lebaran pas salam-salaman 4-3. Tanggung jawab. Kasian Bruno sama Garnacho, apalagi Garnacho udah selebrasi duduk-duduk ala Bang Dodo, ya kalah ujung-ujung. Makanya kalau kata gua, yang lawak-lawak jangan dimasukin dulu. McTominay dimasukin buat apaan? Buat nambahin golnya Palmer. Asal lu tahu Palmer P-nya penalti. Palmer jangan dikasih penalti, cok. Udah pasti gol dia. Malam tadi lawan Manchester United hat-trick loh. Chelsea secara peringkat boleh dah di bawah Manchester United peringkat 11, peringkat 10. Cuman kalau lawan Big Six, Chelsea itu jadi ngeri. Kalau lu protes kayak manapun, penaltinya nggak sah, skornya nggak bakal berubah. Banyakan ide sih bota kalau kata gue, masukin pemain yang kagak, ganti pemain yang kagak. Lu lihat hasilnya, jadi 4-3. Anthony musim ini di Manchester United 1 assist 1 gol, kelas banget kalau disandingin sama Palmer musim ini ya. Palmer 19 gol 10 assist. Jadi inget kalau dulu Manchester United punya yang namanya Fergie Time. Nah sekarang Manchester United punya yang namanya Ten Hag Time. Fergie Time kemenangan, Ten Hag Time kekalahan. Kata gue mah sekarang orang-orang kagak perlu di peringkat. Mau MU masih peringkatnya di atas Chelsea, tapi skor ini akan dibawa sampai Idul Fitri. Apa sih kalau lebaran ada aja nih ketemu sama keluarga, sendalnya baru, sepatunya baru, lebaran ukuran berapa? 4-3. Selamat buat Chelsea atas kemenangan ini, rayakanlah sampai Idul Fitri nanti. Khusus hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, fans Manchester United kagak ada yang bahagia. Ya bang, kami fans MU memang kagak ada yang bahagia, kesel yang ada. Woi, utamakan nonton Chelsea sampai akhir. Iya, gue nonton sampai akhir. Dan gue tidak bisa ngomong apa-apa guys. Ini match beneran gila, pecah, parah. Menyala ini match. Palmer. Woi, gue udah nyangka kalau MU bakal menang tadi guys. MU adalah tim tolol. Hanya membutuhkan waktu 1 menit Palmer 2 gol, comeback 4-3. Gue masih gak bisa otak gue tuh tadi pas gol Palmer ya, gol keempat ya, tadi otak gue tuh masih belum bisa merespon loh. Masuk 4-3. Gila ini orang. Hat-trick loh, Palmer hat-trick guys. Dia masih berumur 21 tahun guys, sudah menggendong Chelsea ya. Gila bener ini orang. Palmer adalah man of the match guys di laga ini guys. Gila, ini adalah match terseru Liga Inggris musim ini guys menurut aku ya. Ya, betul. Gue yakin kalian pasti udah menyangka ya kalau MU tuh udah bakal menang lah ya. Sama bang. Gak nyangka lah kalau Chelsea bisa comeback dalam waktu 1 menit. Gokil. Dan mari kita bully MU sampai lebaran guys. Jangan lupa ya, hari ini kalian wajib menghina MU. Wah beneran pusing banget gua.
bisa gitu? Kayak nggak percaya ya. 1 menit 2 gol. Refleks. Wah. Bisa gini ya? Aduh. Sing. Aduh. Untung udah jadian ini nih. Mobil sakit kepala gua. Biar nggak pusing. Habis ini sahur langsung Sampai nunjukin obat Saridon. Aduh. Kemenangan di depan mata yang menjadi lenyap ketika 3 menit menjadi neraka bagi pertahanan Manchester United yang sangat clumsy sekali. Diego Dalot, oh my god, nggak semestinya sih. Pemain yang harusnya bisa menjadi pertahanan kokoh ini tiba-tiba jadi ceroboh, John. Panik untuk mengantisipasi penyerangnya Chelsea yang notabene, ya ampun, masa lu begitu doang lewat sih? Tapi selain itu, kesalahan yang patut digarisbawahi adalah kesalahan Erik ten Hag menarik keluar Garnacho. Masuknya Rashford. Otomatis pertahanan Chelsea semakin ringan. Kenapa gue bilang ringan? Karena nggak ada pemain MU yang punya daya serang, daya jelajah serang tinggi, dan naluri nyetak gol yang cukup tinggi selain Garnacho. Lu lihat, kalau Garnacho bawa bola, itu bikin bahaya pertahanan lawan. Chelsea itu pemainnya banyak yang kalang kabut kalau Garnacho ada di dalam kotak penalti. Ketimbang Højlund gampang hilang. Siapa lagi? Anthony ya kebanyakan muter-muter. Ya meskipun di sini ya peran dari Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo nggak besar-besar banget. Bingung gua, John. Gila, 3 menit lagi bisa menang itu. Tiba-tiba dapat 2 gol Chelsea. Setelan pabrik balik lagi, John. Dan gue yakin 4 besar kian menjauh. Jadi menurut gue kesalahannya Erik ten Hag adalah ngapain Garnacho ditarik keluar. Garnacho itu pemain yang punya daya ledak tinggi, daya kejutnya tinggi. Ya, ketimbang lu tarik Garnacho, mending lu tarik yang lain deh. Itu sih menurut gue. Manchester United gagal maning, gagal menang. Palmer mempamerkan skill dan individu untuk Chelsea kepada Manchester United. Ya, selamat sahur. Lauknya tersayat-sayat di menit-menit akhir. Tapi ini dia nih, Palmer. Ya, mernya merayakan gol di menit akhir. Aduh. Paling meriah. Aduh. Tapi ini keren, pertandingan yang penuh drama. Ya, Manchester United disiplin walaupun harus dibayar dengan kerja keras dari Chelsea yang lini depannya kayak nggak ada yang bisa main bola kecuali Palmer. Tapi ya kita lihat Jasing menangis walaupun bukan final, tapi terima kasih, ini sajian yang menarik ya. Selamat buat fans Chelsea dan semangat buat fans Manchester United. MU tercomeback, 4-3 nyesek banget ini, gantian kita tercomeback bahkan sama tim sekelas Chelsea. Bener, gue sekarang masih kesel itu parah, banyak banget yang gue kesel. Yang pertama udah pasti wasitnya. Lu kalau punya mata atau gimana, ini 2 penalti itu masih bisa diperdebatkan. Itu nggak clear penalti, sama sekali nggak clear penalti. Apalagi yang terakhir itu Dalot itu kepleset. Bahkan Coach Justin tercinta kita juga melihat bahwa itu penalti itu nggak layak, nggak bersih-bersih amat gitu loh. Keputusan yang salah. Dan yang kedua, ini bener gue akui ten Hag blunder banget, salah banget, fatal banget. Ketika lu udah umur 32, lu butuh orang yang ngatur tempo, ngatur stabilitas. Kenapa malah masukin McTominay yang visi aja nggak ada? Ini blunder lu. Akhirnya kan keserang terus, tengahnya Chelsea nyala terus, dan deflect golnya kalau Palmer terakhir gara-gara siapa? Scott McTominay. Ten Hag, ini salah lu, bener-bener blunder kali ini. Aku ketika nonton pertandingan Chelsea lawan MU. Ayo, Anthony. Garnacho. Dalot. Up. Ya.
pusing banget gua. Wah, beneran pusing banget gua. Sudah merayakan kemenangan 3 menit terakhir, menit yang membawa petaka bagi MU. Sampai-sampai fansnya pusing seperti ini. Chelsea 4, MU 3. Gokil. MU kok Sabar. Enak gak rasa kalah gimana? nggak enak banget. Chelsea sudah biasa. Tapi ini seru banget, pertandingan seru banget ya dari gue pribadi. Gila gak nyangka bakal ada gol cepat dari kapten kita Conor Gallagher. Gokil. 1-0 lanjut sama penalti. Ini gara-gara si Cucurella dijatuhin sama si Aan ya kan. 2-0 unggul cepat. Tapi gue udah yakin nih bakal ada lawakan-lawakan dari Chelsea ya kan. Bener aja si pemain termahal kita kasih ego. Kasih bola ke Garnacho ya kan. Garnacho udah oke tuh ya kan. Gol pertama dulu Sondekan langsung Petrovic biasa itu ya kan, nggak ngapa-ngapain sih itu. Skor berubah jadi 2-1 ya kan. Ada lawakan apa lagi? Gue tungguin itu. Bener aja kan. Dari skema serangan balik MU ya kan, bikin Chelsea kocar-kacir. Cucurella yang harus di kiri sampai ke kanan. Di sebelah kiri ada Mudryk, dia jogging si Mudryk. Malah Car Free Day Bruno bikin skor jadi 2-2. Di atas angin dong MU dong. Lanjut ke babak kedua. Udah feeling nih. Ada lawakan apa lagi nih? Gimana nggak lawak? Lu baik lu punya Thiago Silva. Lu mainin backnya bagi hasil. Meli Gusto yang lagi cedera hamstring baru mendingan dipaksain main. Emang udah nggak ada stok lagi ya kan? Masa si Alpi dipaksain main ya kan? MU mengandelin sayapnya dia kencang-kencang. Garnacho sama si Aan gitu. Udah bener aja kan, tiba-tiba jadi 3-2. Sprint si Aan sama Cucurella ya kan, crossing langsung cakep banget umpannya si Aan. Disundul. Si Petrovic maju ngeliatin bola doang, nggak ngeliatin lawan. Garnacho nyundul jadi 3-2. Udah tuh, yang jelek itu sih bagi hasil. Digantinya malah Disasi. Diganti sama yang lebih bagus ya itu Gokil Thiago Silva atau Trevor Kalobah. Dan itu di atas angin dong. Main di kandang Chelsea pas 3-2 tuh kan. Di atas banget. Iya, udah itu Chelsea langsung ganti pemain. Si Chukwuemeka dimainin. Mudryk emang udah saatnya diganti dengan si Sterling. Oke lah, hidup gitu. Dan masuklah Madu TJ dan bener aja dia dijatuhin di kotak penalti sama Diego Dalot. Ini jadi kontroversi juga nih. Banyak yang bilang ini nggak penalti. Dari fans MU itu penalti gak? Itu tidak penalti harusnya bang. Kenapa nggak penalti? Karena kan itu jatuh nggak sengaja si Dalotnya. Ini pelanggaran, bukan lupa puasa. Kita lagi puasa siang-siang, lagi wudhu ketelan, itu nggak sengaja. Tapi kalau emang lu minum tiba-tiba penalti dong. Gue sebagai fans sih ngerti penalti karena ada indikasi ngedorong. Si Dalot aja ngerasa, aduh gue ngapain melakukan kesalahan yang bodoh gitu. Akhirnya Cole Palmer lagi and lagi, packnya itu adalah penalti. Gila, jebol lah penalti. Lagi Onana 2 kali penalti di Palmer, nggak bisa apa-apa. 3-3. Udah tuh, lu berharapnya 3-3 atau menang MU? Bipas lagi sudah 3-3. 3-3. Cukup. Tapi MU masih ngarep menang. Dia masih nyerang terus. Bener aja. Ngebuat sepak pojok, Enzo kasih ke Palmer. Palmer nggak ada yang jagain, di shooting. Kena Bellingham, cabang MU. Deflect, jebol jadi 4-3. Ini dia yang bikin puasa gua happy dan happy. Gila. Gimana fans MU 4-3? Guys, salam wasit. MU sempat comeback 3-2, di comeback Chelsea lagi jadi 4-3. Gila. Asli ini pertandingan seru banget, apalagi kalau lu nonton sebagai fans netral. Kalau lu sebagai fans MU, gua yakin sedih banget. Bayangin di menit keempat dibobol sama King Galler. Terus Chelsea dapat penalti lagi di menit 19, 2-0. Udah stres pasti. Tapi bisa comeback 3-2 lewat 2 gol Garnacho dan 1 gol Bruno Fernandes. MU udah unggul 3-2 tuh, tempo permainan turun, tapi unlucky-nya di menit-menit akhir, boom, Chelsea dapat hadiah penalti lagi. Diogo Dalot mukanya stres banget karena dia yang ngelanggar dan Cole Palmer berhasil eksekusi dengan santuy. Skor 3-3 nih, belum berakhir cuy, belum berakhir. Gua kira awalnya udah selesai, ya udahlah 3-3. Ternyata Cole Palmer cetak 1 gol lagi dari tendangan kaki kirinya, skenario corner. Memang kena defleksi dari McTominay, tapi boom, skor 4-3. Oh iya, buat yang mau lihat highlights dan golnya, cek aja di kolom komentar yang komentarnya warna biru ya. Sekali lagi gua bilang, sebagai fans netral ini pertandingan seru banget. Serangan bolak-balik, temponya cepet banget, tackle-nya juga bagus-bagus. Secara statistik juga kalau kita lihat sebenarnya seimbang, dan permainan di lapangan gua ngerasa ini ya tim yang memang seimbang. Di pertandingan ini juga banyak banget momennya. Opung Johnny Evans main cuma 20 menit langsung digantiin lagi. Bahkan di pertandingan hari ini Anthony ngelakuin assist, trivela, crossing, anjay.
Pokoknya banyak lah momen-momen hari ini. Buat kalian nih fans MU dan fans Chelsea, gimana komentar kalian tentang pertandingan hari ini? Tulis di kolom Kesal. komentar. Misu-misu juga nggak apa-apa. Komentarnya Rasanya seru lah pasti nonton kesal. pertandingan tadi. Ya udah, Karena itu aja tim dari gue gua. kalah, See you apa? guys. See you next time. MU tercomeback 4-3 lawan Chelsea, masih nyesel tapi kan udah ngomel-ngomel ya sedikit terredahkan lah. Tapi ini saatnya fans MU, mari kita ucapkan selamat Selamat. tinggal UCL, selamat tinggal 4 besar. Ya, bisa dilihat ini adalah Selamat klasemennya, tinggal UCL, orang selamat yang tinggal 4 realistis, besar. orang yang masih punya pola pikir sehat, orang yang masih punya akal sehat, kecuali dunia anime, kecuali di dunia dunia kartun masih bisa mungkin, tapi secara realistis ini saat yang tepat untuk bilang MU tidak akan main di UCL musim depan. Jadi Sedih mungkin ya. Liga Pocong atau Liga Melon ya nggak tahu. Tapi yang pasti fixnya Main di Indonesia sama M. Tahir saja. Nggak pantas sih main di UCL. Ini kalau kayak gini gimana nih? Hah? Gue capek banget lihat match kayak gini, sumpah. Apakah match ini seru? Seru. Serius. Sangat seru. Seru dalam arti transisi dua-dua akan bermain terbuka, saling menyerang, banyak transisi ya. Dalam arti jadi serangannya itu banyak dari kedua tim. Tapi memang kualitasnya ya so-so banget. Kelihatan sangat banyak space, sangat banyak ruang. MU di tengah itu berkali-kali ya. Sedangkan Chelsea dari sayap berkali-kali juga dieksploitasi oleh MU. Dan dapat 2 penalti Chelsea. Ya, penaltinya juga sangat soft. MU dapat suatu goal giveaway dari Caicedo. Ya, ini benar-benar match yang apa ya? Ya kualitasnya sih mediocre banget, tapi penting sekali ini untuk Chelsea ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri setelah kemarin lawan Burnley gagal menang. Kali ini mereka comeback 2 menit ya, gol deflect. Gue pada saat sebelum gol keempat itu gue bilang kalau MU kalah lucu nih, beneran kalah. Ya sudahlah. Jadi ya MU semakin sulit ya untuk 4 besar. Tapi kita lihat nanti sampai akhir musim. Oke? Segitu dulu. Cole Palmer hat-trick. Ya, sebagai fans MU, saya tentunya pesimis ya. Untuk musim depan, MU bisa bermain di Liga Champions. Karena posisi sekarang di klasemen itu di 6. Sangat sulit untuk mengejar sampai di 4. Ya, memang sebagai fans sejati, kita tentunya kecewa ya. Tetapi, apakah kekecewaan itu harus berlarut-larut? Saya pikir tidak perlu. Namanya sebuah pertandingan, kalah menang itu wajar. Dan kita harus menerima kekalahan itu. Jangan seperti M. Tahir atau seperti Towel yang bacot yang tidak jelas. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.